Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Intera, teman-teman semua. Kali ini, alhamdulillah kita kembali lagi di acara Intera. Ini tentang Ramadan. Ini episode berapa, coy? Episode berapa? Bakal jadi episode berapa ini kira-kira? 5. Ya mungkin 5 sampai 7 kali ya. Karena bisa jadi ini episode sebagai penutup nanti di akhir Ramadan. Karena materi kita hari ini juga, pembahasan kita juga itu tentang terkait makna Idul Fitri. Lalu selanjutnya di antara ini mempertemukan kita dengan host baru dan juga dengan narasumber yang baru. Pakai perkenalan ya nih? Ngerti gak? Oke, mungkin perkenalkan, saya Habibur Rahman Syokani dengan nama panggilan Habibi sebagai host Intera pada episode kali ini. Lalu di sebelah saya ada narasumber kita kali ini, narasumber kita yang akan membahas terkait materi pembahasan terkait makna Idul Fitri, yaitu Bapak Selamat Priyono, SPD MM. Assalamualaikum ya. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Habibi baik ya? Ya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Walaupun ya musim kadang-kadang suka berubah-ubah, jadi ya batuk, kadang pilak. Bisa batuk pilek gitu. Tapi itu semua insya Allah tidak mengurangi rasa ibadah kita pada Allah SWT. Oke, Bapak, mungkin ini juga pertemuan pertama kali ya saya dengan Bapak khususnya di SMA. Saya baru pertama kali juga bertemu dengan Bapak, dan saya juga belum tahu banyak tentang Bapak juga nih. Mungkin sebelum kita masuk ke materi ini teman-teman semua, mungkin kita bisa kenal terlebih dahulu nih latar belakang Bapak Selamat Priyono ini. Mungkin kita bisa kenal lebih dalam terkait jenjang pendidikan. Beliau mendapatkan gelar yaitu SPD dan juga MM. Kalau nggak salah itu sarjana pendidikan dan juga magister manajemen, kan Pak? Iya betul. Nah, SPD-nya sarjana pendidikan, MM-nya magister manajemen. Betul. Oke Pak, mungkin boleh kira-kira kita Bapak cerita sedikit terkait jenjang pendidikan Bapak selama Bapak berpendidikan, selama Bapak belajar. Ya baik, terima kasih Habibi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Intera semua ya. Nama Bapak Selamat Priyono. Gelar S1 Bapak SPD sarjana pendidikan didapatkan di UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Dulu namanya IKIP sebenarnya. IKIP apa tuh Pak? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelum berubah di tahun 99 jadi UNJ. Jadi Bapak tuh masuk dengan nama IKIP Jakarta. Ya sekarang udah nggak ada nama IKIP lagi, semua jadi namanya Universitas Negeri ya Jakarta. Kemudian S2 Pak di Universitas Mercu Buana. Di mana Pak? Kalau kampus utamanya di Meruya, tapi kalau kampus pasca sarjananya itu ada di Gedung Tani Senen ya, dekat Gondang Dia. Oh lumayan ya. Lumayan Gondang Dia. Lumayan jauh. Tapi Pak, kalau boleh tahu nih dari S1 Bapak ke S2 Bapak itu kan itu Bapak kan S1-nya sarjana pendidikan. Nah, pendidikan apa tuh Pak yang diambil Pak? S1 itu pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya betul. Bahasa Arab. Ya. Terus S2-nya manajemen pendidikan. Jurusannya sumber daya manusia. Oh, sumber daya manusia. Ya. Kalau untuk S1-nya sarjana pendidikan bahasa Arab. Betul. Berarti waktu itu Universitas Negeri Jakarta berarti udah masuk sebagai PTN negeri belum sih Pak? PTN? Iya PTN. Udah masuk PTN. Sejak awal PTN. Jadi IKIP Jakarta itu sebelumnya FKIP-nya UI. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikannya Universitas Indonesia. Oke, cabang. Sama seperti IPB juga dulu salah satu fakultas dari Universitas Indonesia juga. Kemudian berdiri sendiri jadi institut. Jadi namanya IKIP Jakarta. Oh gitu. Kalau misalnya tadi S1-nya Bapak berarti ngambil pendidikan bahasa Arab, terus S2-nya Bapak ngambil itu manajemen sumber daya manusia. Yeah. Ya kalau nggak salah. Sumber daya manusia di Mercu Buana. Jadi di Gondang Dia. Lagi mungkin saya pengen tanyakan latar belakang Bapak sendiri mungkin kayaknya. Apa nih karirnya gitu? Ya karir. Kerjaan? Kalau ya karir, pekerjaan boleh kali Pak. Ya kalau kerjaan ya sejak di akhir semester di S1 itu sudah mulai
mengajar di sekolah dari tahun 98. Akhir 98 sudah mulai mengajar di sekolah sampai sekarang, nggak pernah ke lain hati ya, kecuali selalu di sekolah ya, pindah pekerjaan tetap di sekolah juga, termasuk sekarang di Yayasan Pendidikan Rahmani sejak tahun 2007. 2007. Nah, sebelum SMA itu ada ya. Berarti kalau waktu pas yayasan apa SMS SIT berarti bilangnya ya, SIT. Ya. Ya. Pendidikan Rahmani, Bapak masuk tahun 2007. Itu apa aja sih yang udah kebentuk tuh, Pak? TK dan SD aja. SD. TK dan SD aja. Kemudian tahun 2010 kita membangun SMP IT tapi berasrama pesantren ya, yang di boarding. Cibinong ya, boarding 2010. Kemudian 2017 ya kalau nggak salah ya, itu kita membangun ini SMP IT Rahmaniyah Full Day School ya. Baru Rahman School 2017. Baru Kemudian baru ini juga salah SMA IT-nya tahun 2000 berapa? 2019. 2020 kelas 3 kan? Kelas 2. Ya maksudnya sudah sampai kelas 3 kan? Oh iya, sampai kelas 12 kan? Iya, Berarti 3 tahun yang lalu ya, 2020 ya? 2020. Iya. Ini lumayan, ini juga baru banget nyata SMP itu dan juga SMA itu. Ya, baru banget. Soalnya saya bukan alumni sini sebenarnya, Pak. Iya. Saya kalau nggak salah itu lulusan dari SMP IT Darul Abidin, tahu tahu? Saya pernah jadi kepala sekolah di SD IT Darul Abidin. Oh, pernah. Sekarang istri saya wakil kepala sekolah di SMP IT Darul Abidin. Baru tahu. Tahun berapa itu, Pak? Bapak jadi Kepala sekolah di sana tahun 2003 kalau nggak salah, atau 2004 sampai tahun 2006. Belum lahir ya? Belum lahir saya. Belum lahir? Saya kelahiran 2007, Pak. Oh iya. Iya. Jadi kamu masih muda. Iya. Calon pemimpin masa depan ya. Insyaallah, amin. Oke, Pak. Tadi Bapak udah ngasih sedikit latar belakang ya dari Bapak, dari karir pendidikan, terus tadi beberapa latar belakang pendidikan Bapak juga, ada satunya di Universitas Jakarta, terus S2-nya di Mercu Buana. Mungkin kita bisa langsung masuk nih teman-teman semua ke materi pembahasan inti kita, yaitu tentang kait makna Idul Fitri. Pak, oke Pak. Jadi kan di Ramadan ini ya, Ramadan apalagi bulan yang mulia ini pasti akan ada akhir, kayak tanggal kayak sebuah bulan pada umumnya. Pasti akan ada tanggal akhir dari bulan tersebut. Dan di Ramadan tersebut kalau di hari akhir atau di tanggal akhir pasti akan ada namanya, apalagi ketika kita pakai kalender Hijriah ya Pak, masuki 1 Syawal, di mana nanti di hari tersebut kita akan melaksanakan yang namanya hari raya atau yang biasa kita kenal tuh Idul Fitri gitu Pak. Nah, kira-kira makna Idul Fitri itu seperti apa sih Pak? Kalau kita boleh tahu nih Pak. Iya. Jadi ada pertemuan, pasti ada akhirnya ya. Kita udah ketemu Ramadan sekarang, hari sekian ya. Pasti nanti akan berakhir dan akan datang yang baru, bertemu dengan yang baru, yaitu di bulan Syawal ya. Di bulan Syawal itu ada Idul Fitri. Ya, salah satu hari raya besar umat Islam ya. Ada 2 hari raya, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Yang sebenarnya sama-sama hari raya. Jadi Idul Fitri itu sebenarnya perayaan kemenangan kalau menurut Bapak ya. Betul. Perayaan kemenangan ya, dari ilmu dan iman kita ya atas nafsu kita. Ya kan, karena kita selama sebulan penuh di bulan Ramadan itu kita mengendalikan nafsu kita. Betul. Nafsu kita betul-betul kita kendalikan ya, dan iman yang dominan, ilmu yang lebih dominan. Ya, sehingga ketika berakhir bulan Ramadan kita merayakan kemenangan itu ya di hari Idul Fitri. Ya, Idul Fitri sendiri kan artinya adalah kembali kepada fitrah ya. Kembali kepada fitrah. Artinya kita kalau setelah 30 hari melaksanakan ibadah Ramadan, ya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali menjadi fitrah, menjadi suci seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan nggak punya dosa sama sekali setelah itu ya.
Nah, tinggal bagaimana kemudian kita di Hari Raya Idul Fitri itu bukannya euforia gitu ya. Euforia kemudian kita bebas melakukan dan menuruti hawa nafsu kita lagi. Iya. Tapi justru di bulan Syawal itu, Idul Fitri itu kita meningkatkan ya amal kita ya. Karena sesuai dengan makna bulan Syawal adalah bulan meningkatkan amal ibadah. Betul. Ya. Betul. Nah, Gitu. jadi begitu tuh teman-teman. Jadi makna Idul Fitri sendiri adalah sebuah hari kemenangan ya, hari kemenangan dari ibadah kita, hari kemenangan yang dimana kita berhasil melewati seluruh hawa nafsu kita di pada saat bulan Ramadan. Oke. Kalau kita di hari Idul Fitri nih Pak, hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Pada hari Idul Fitri tersebut, sebelum kita merayakan sebuah hari kemenangan tersebut, kita pasti akan melaksanakan sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang hanya benar-benar dilakukan hanya pada 1 tahun sekali doang nih Pak. Ya. Itu adalah sholat Id. Nah, menurut Bapak, walaupun ya kita seorang Muslim yang pastinya puasa, pasti sholat Id juga Ya, gitu. betul. Mungkin bisa menjadi ilmu tambahan karena mungkin aja kali aja ada sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan pada sholat Id ataupun ketika sebelum sholat Id gitu Pak. Kira-kira Bapak mungkin bisa kali menjelaskan terkait hukum-hukum sholat Id, terus rukun-rukun sholat Id. Ya, jadi sholat ini ada dua ya tadi ya. Karena adanya dua, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, di sholat Idul Fitri sendiri ya, sebagaimana kita dapatkan dalam sejarah ya, bahwa pertama kali sholat Idul Fitri ini dilaksanakan di tahun kedua Hijriah. Ya. Masih itu. Tahun 624 ya. 4 Masehi. 624 Masehi. Ya. Itu tahun kedua Hijriah, kurang lebih ya. Nah, karena memang kewajiban puasa juga diperintahkannya di bulan Sya'bannya ya. Ya, di tahun yang sama. Jadi Sya'ban di bulan yang di tahun yang sama. Ya, jadi perintah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu juga di tahun kedua Hijriah. Ya, jadi sebelum-sebelumnya nggak ada perintah saum Ramadan, puasa Ramadan nggak ada. Sebelumnya ya. Tapi puasa-puasa yang lain ada. Bagaimana syariat dari nabi-nabi sebelumnya. Tapi di tahun kedua Hijriah itulah baru disyariatkan, diperintahkan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ya. Tapi kalau misalnya berarti pada tahun 2 Hijriah tersebut sudah ada saum Ramadan, terus juga berarti mungkin masih tidak ada sholat Id tadi teman-teman. Betul. Nah, itulah tahun 2 Hijriah itu juga jadi tahun pertama Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan Rasulullah katanya hukumnya ya, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri selama hidupnya. Jadi sejak tahun 2 Hijriah itu sampai beliau wafat, Rasulullah selalu sholat Idul Fitri berjamaah. Ya, dan menganjurkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya untuk tidak meninggalkan sholat Idul Fitri. Ya. Berarti hukumnya apa tuh Pak? Kalau hukum ya, itu para ulama berujuk kepada surat Al-Kautsar ya. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, walaupun ayat ini terkait dengan Idul Adha, tapi para ulama itu menyebutkan bahwa ini maksudnya adalah Aidain, 2 hari raya itu. Jadi di dalam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu diperintahkan fasholli li rabbika wanhar, kita diperintahkan untuk melakukan sholat ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa sholat Idul Fitri ini hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi sunnah yang dipentingkan ya. Yang kalau kita melakukan kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak melakukan kita rugi karena kita kehilangan pahala yang besar, ya kan? Jadi hukumnya adalah sunnah menurut jumhur atau mayoritas pendapat para ulama. Seperti itu. Kalau misalnya secara rukun-rukun sholat itu ada apa aja sih Pak? Nah, rukun sholat ya, karena sholat sunnah jadi sama dengan sholat sunnah yang lain ya. Hanya bedanya ada takbir ya, 5 kali sebelum membaca suratul Fatihah di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. Ya, dan setelah takbir itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Allahu Akbar. Oh ya benar, kita harus ya di hari Idul Fitri emang disunahkan emang Ya. banyak ya itu takbir kita. Ya. Ada Jadi rukunya pada dasarnya sama aja dengan sholat sunnah yang lain, yang dilakukan secara berjamaah, ya, dan ada 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Ya bedanya itu aja. Kalau yang lain rukun-rukun sholat idnya sama. Oh ya sama betul ya. Tapi kalau misalnya pada saat sholat itu ada surat khusus gitu Pak yang dibacakan pada saat sholat Idul Fitri. Ya pilihannya sebenarnya boleh aja, surat apapun boleh ya. Walaupun Rasulullah mungkin seringnya membaca surat tertentu, misalnya surat Al-A'la, surat Asyam, ya. Dan beberapa surat lain Rasulullah juga membaca. Artinya ya kita sebenarnya pada dasar boleh membaca surat apa aja di saat kita menjadi imam ya, tentunya kalau kita berjamaah menjadi imam sholat Idul Fitri. Seperti itu, Habib. Gimana? Iya, betul. Sering sholat kan? Sering ya. Nggak pernah ketinggalan sholat. Iya nggak pernah. Nah, biasanya kalau masih remaja kadang-kadang malam Idul Fitrinya dipakai buat begadang, sehingga paginya kelewat sholat ya. Aduh. Bangunnya setelah sholat selesai. Oh iya Pak, kalau yang saya tahu pada apa ya? Apa sih sholat, kan kalau sholat Jumat itu khutbahnya itu sebelum sholat. Nah kalau di Idul Fitri itu khutbahnya itu setelah sholat. Iya, setelah sholat. Itu mengapa bisa begitu Pak? Masa kayak ada perbedaan gitu antara si sholat Jumat dan juga sholat Idul Fitri ya tadi gitu. Perbedaannya di khutbah itu. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti kalau begitu sholat Idul Fitri dan sholat Jumat berarti kan sempurnaannya berarti ada di khutbahnya berarti dong Pak. Sebenarnya kalau sholat Jumat kan dua-duanya ini ya wajib didengarkan ya. Makanya kalau kita sholat Jumat itu ya ketika khutbah tidak boleh tidur. Iya betul. Ya kan? Iya. Karena itu bagian dari sholat juga, masuk dalam bagian sholat juga. Ya, sehingga kesempurnaannya kalau kita tidak mengikuti khutbah ya kurang sempurna. Sebenarnya sama aja dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha juga sama. Kalau kita tidak mengikuti khutbah, sholat kita kurang sempurna. Ibadah kita saat itu berarti kurang sempurna. Ya kalau penempatannya ya memang kita disyariatkan seperti itu ya. Rasulullah mencontohkan untuk Jumat sebelum sholat dilakukan, sedangkan untuk Idul Fitri dan Idul Adha itu setelah sholat. Tapi lebih baik, tapi kalau misalnya kita lebih baik mengikuti sholat, walaupun sholat Idul Fitri di akhir ya khutbahnya ya. Kadang saya juga suka melihat ya habis sholat orang pulang. Pas ada yang baru pulang betul. Nah sebaiknya jangan, karena ini kesempurnaan juga. Jadi kita tuntaskan sampai mendengarkan khutbahnya selesai. Itu yang terbaik, insya Allah. Itu teman-teman. Jadi untuk sholat Idul Fitri diusahakan mendengarkanlah khutbahnya hingga akhir gitu. Karena kesempurnaan sholat Idul Fitri itu ada di khutbahnya juga. Sama seperti sholat Jumat teman-teman semua. Oke Pak, tadi kita sudah bahas terkait sholat Id ya, terkait sholat Id. Mungkin selanjutnya kita langsung masuk ke perayaan Hari Kemenangan Pak. Yeah, nah, kalau boleh saya tahu Pak, banyak sekali saya temukan mungkin dalam bentuk sebuah poster ataupun ya di media sosial yang membuat poster digital, di mana mereka membuat poster dengan mengatakan ketika hari kemenangan tersebut, ketika di hari Idul Fitri itu menggunakan kata minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin gitu. Ya, tapi yang bikin saya bingung gini, mengapa sih hari Idul Fitri itu dijadikan sebagai hari saling memaafkan gitu, hari memaafkan. Padahal kan kita ibarat kata kayak misalnya nih, saya bertemu dengan saudara sama muslim yang benar-benar saya nggak pernah bertemu secara tatap muka gitu Pak. Terus saya minta maaf, rasanya kayak kan kita nggak punya salah apa-apa Pak ya. Kan secara umum juga kalau ya, kita pernah ketemu ya, betul, kita minta maaf ya. Betul, tiba-tiba kita minta maaf kan jadinya orang juga bingung. Tapi ya secara umum kan kalau kita minta maaf ya pasti ada salah gitu, harusnya ada salah. Itu mengapa Pak? Kenapa hari Idul Fitri itu dijadikan sebagai hari saling memaafkan sama muslim? Ya memang sebenarnya tidak ada dalil yang kuat mungkin ya bahasanya untuk menunjukkan bahwa kita berkewajiban misalnya atau diharuskan untuk minta maaf pada saat hari Idul Fitri itu ya. Kalau di negeri Arab sendiri itu menyebutkan Aidun Sa'id
Itu ya, Pak. ya hari raya yang berbahagia gitu. Betul. Jadi mereka ya apa mengucapkan seperti itu, Idul Said, Idul Mubarak, Idul Fitri Mubarak misalnya gitu ya. Dan juga ada yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal karim gitu kan. Ada yang minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair dan lain-lainnya. Kalau kita mohon maaf lahir batin ya. Di kita ya. Tapi kalau saya melihat ya di saat bulan Ramadan itu kan ada satu doa yang dianjurkan kita baca ya sering-sering. Itu Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya dan suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya. Jadi kita selama bulan Ramadan aja minta maaf kepada Allah ya kan. Minta maaf kepada yang menciptakan kita kan. Pada ya mungkin kalau dengan Allah kita mungkin dosanya memang banyak ya misalnya mungkin sholat juga kadang masih males-malesan ya kan, nggak khusyuk ya, masih kadang sama orang tua kadang melawan ya dikit-dikit ya, disuruh nggak mau misalnya, agak menentang sedikit lah ke orang tua atau membuat kesal orang tua ya, membuat itu kan dosa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sehingga kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berharap maaf dari Allah saat itu kan. Dan mudah-mudahan selama bulan Ramadan karena kita memohonnya dengan khusyuk ya, dengan sungguh-sungguh, Allah memaafkan kita ya. Artinya salah satu hubungan kita dengan pencipta kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah hubungan juga kita minta maaf, minta dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena itu ketika masuk di bulan Syawal, di Syawal Idul Fitri ya, alangkah baiknya juga kalau kita juga minta maaf kepada manusia, kepada saudara-saudara kita, kepada orang tua kita ya, kepada teman-teman kita, kepada semua orang yang kita temui, minta maaf dalam rangka menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Ya kalau tadi hablum minallah, ini hablum minannas. Ya walaupun minta maaf kepada siapapun tidak harus menunggu di hari Idul Fitri ya. Kapanpun kita berbuat salah, langsung minta maaf, itu yang terbaik ya. Karena kewajiban kita kalau berbuat salah kepada orang ya harus minta maaf kepada manusianya kan, kepada orang tersebut. Selain juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaupun ini dianggap sebagai tradisi ya, ini adalah tradisi yang baik kalau menurut saya. Oh iya. Karena bisa ya menjaga erat ya. Iya. Menjaga erat persaudaraan juga walaupun yang nggak ada hubungan darah gitu. Betul. Ya kan? Oke Pak, mungkin tadi mungkin saya kelupaan sedikit pas Bapak bahas terkait sholat Id. Ada satu yang kelupaan dari saya. Kalau nggak salah, setahu saya itu pada sholat Id itu ada sunah-sunah yang Rasulullah pernah kerjakan. Gitu. Kalau setahu saya itu sebelum melaksanakan sholat Id, Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, itu apa aja sih Pak sunah-sunah yang dilaksanakan sebelum sholat Id itu? Sunah-sunah ya di hari Idul Fitri ya istilahnya. Idul Fitri. Ya, hari Idul Fitri itu dimulainya dari setelah maghrib ya. Jadi misalnya akhir bulan Ramadan, baik 29 atau 30 hari nanti ya kan, selesai itu kan saat kita berbuka puasa ya. Artinya setelah maghrib masuk bulan baru kan, hari baru, bulan baru. Artinya sudah masuk 1 Syawal itu di setelah maghrib ya. Artinya sunah-sunah itu juga berlangsung mulai setelah buka puasa itu. Artinya sudah masuk sunnah di hari Idul Fitri ya. Nah, sunah-sunah yang ada di hari Idul Fitri sendiri, yang pertama tentunya tadi ya, sholat Idul Fitri sendiri. Itu jadi sunnah yang kita kerjakan, sunnah muakkadah ya. Yang tadi dalilnya sudah kita sampaikan ya. Dan sebaiknya dilakukan secara berjamaah ya, baik di masjid maupun di lapangan ya. Ini berbeda pendapat ya para imam ya. Tapi ada yang menganggap afdolnya di masjid karena memang dia tempat sholat. Tapi ada juga kalau memang masjidnya kecil, lapangan lebih besar karena jamaahnya besar, dan untuk syiar bisa di lapangan. Ya, jadi nggak perlu diperdebatkan. Nantinya kita berduyun-duyun ya untuk datang
ke masjid atau ke lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya baik laki maupun perempuan, bahkan yang perempuan pun yang sedang berhalangan itu juga dianjurkan untuk tetap datang. Oh iya. Ya walaupun dia tidak sholat ya, Iya. tapi datang karena siar, ya siar umat Islam. Nah, itu yang pertama sholat Idul Fitri. Yang kedua mandi. Mandi. Ya Jumat juga ada sunahnya ya, hari Jumat tuh mandi Jumat pagi-pagi. Jadi kalau kamu ke sekolah nih, kan mandinya pagi ya. Mandi betul, mandi pagi. Ya, itu bagusnya langsung niatkan sekaligus mandi Jumat karena kemungkinan kamu kan nggak sempat lagi mandi sebelum sholat Jumat kan, Iya. karena belajar kan. Iya betul. Nah di Idul Fitri juga sama, pagi kita disunahkan untuk mandi, ya, bersih ya. Jadi kita datang ke tempat sholat itu dalam keadaan bersih. Ya, jangan sampai ilernya masih kelihatan ya. Masih nampak gitu ya di pipi. Iya. Betul. Ya, jadi mandi yang bersih ya sehingga tidak menimbulkan apa ya bau-bau lah ya. Iya betul. Bau yang kemudian pada malam harinya kita menghidupkan malamnya dengan berdoa ya, dengan berzikir ya. Karena malam Idul Fitri itu termasuk malam-malam yang mustajab. Artinya doa-doa itu dikabulkan. Ya, jadi kesempatan kita untuk berdoa di malam Idul Fitri itu. Ya, apa yang kita minta, apa yang kita hajatkan, itu kita minta di malam Idul Fitri itu. Ya, karena mustajab, ya tempat, waktu di mana doa-doa kita mudah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, termasuk di malam itu juga kita bertakbir, ya kan? Hafal kan takbir? Ya Allah, Allah Akbar. Apa lagi cuy? Lupa. Gimana? Hafalnya takbirannya? 3 kali. Ya 3 kali kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang juga perlu ya, karena ini dianjurkan sebagaimana di surat Al-Baqarah ya, di ayat setelah kewajiban berpuasa itu yang kutiba alaikumusiyam itu kan di ayat berikutnya ada walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullaha ya, membesarkan nama Allah. Nah, itu namanya di di malam Idul Fitri. Kalau kita biasa bilangnya malam takbiran ya. Ya malam takbiran. Karena kita bertakbir di malam itu, ya kan? Nah, kemudian yang berikutnya adalah makan sebelum berangkat sholat Id. Iya. Ya, beda dengan Idul Adha. Ya, kalau Idul Adha kita justru berpuasa dulu, makannya setelah selesai sholat dan khutbah. Tapi kalau Idul Fitri, ya kita disunahkan makan dulu. Kalau Rasul biasa makannya kurma ya dan air putih. Kalau kita makan apa? Langsung nasi kan. Langsung ketupat. Ya biar kita kuat saat sholat. Karena kalau sholat Idul Fitri itu sunahnya itu agak lama. Sementara kalau sholat Idul Adha sunahnya dipercepat waktunya. Karena kalau Idul Adha kan dia akan memotong hewan kurban. Ya jadi diharapkan tuh sholatnya bisa lebih cepat awal waktu, kemudian khutbahnya juga bisa lebih singkat, sehingga kesempatan untuk memotong hewan kurban lebih banyak. Ya, makanya dia disunahkan untuk segera. Sementara kalau Idul Fitri disunahkan untuk terisilah perutnya ya, makan dulu. Jadi makan sebelum berangkat. Ya, kemudian sunah yang lain adalah berjalan kaki menuju tempat sholat, baik masjid ataupun lapangan. Dan kalau bisa juga rutenya berbeda. Rute datang dan juga pulang. Berangkat dan pulangnya. Dan kalau bisa rute berangkatnya lebih panjang dibanding rute pulangnya. Kira-kira kenapa? Kenapa ya berangkatnya diminta mencari rute yang lebih panjang, lebih jauh dibanding pulangnya? Karena biar pahala yang didapat juga makin banyak. Betul. Pahala yang lebih banyak. Ya, karena kan ketika orang mau berangkat ibadah itu sudah dicatat ya pahala ya. Nah, jadi rutenya lebih lebih panjang ya, yang berangkat dibanding yang pulangnya. Itu sunahnya. Kemudian sambil bertakbir tadi itu, kalau bisa saat berjalan sambil bertakbir ya. Itu kemudian berhias. Ya, boleh nggak berhias?
Ya boleh, Boleh ya. tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Berhias, artinya kita tampil dalam keadaan kondisi yang baik lah ya, rapi gitu ya. Kemudian pakai pakaian yang terbaik ya, yang baru boleh kalau ada, tapi yang terbaik yang kita miliki itu kita gunakan ya. Jadi berhias ininya. Kemudian memberikan tadi tahniah tadi yang tadi ditanyakan ya, mengucapkan selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, dan seterusnya. Itu bagian dari mengucapkan tahniah, istilahnya mengucapkan selamat ya, selamat hari raya Idul Fitri. Itu diantara sunahnya mungkin. Ya, berarti banyak banget ya. Ada berapa tuh? 7 atau 8? Iya. Apa nggak kehitung aja gitu. Ada banyak lah. Ya. Jadi tadi dari awal kita mandi, terus juga disunahkan untuk bahasa kita untuk membatalkan dulu ya. Untuk makan dulu, makan sedikit, makan dengan makanan ringan seperti kurma dan air putih. Ya. Lalu berjalan ke tempat sholat dan memilih rute yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Banyak sekali ternyata sunah-sunahnya teman-teman semua ya pada saat Idul Fitri. Jadi insya Allah mungkin kita bisa memaksimalkan agar bisa menjalankan seluruh sunah-sunah tersebut di hari Idul Fitri nanti. Insya Allah. Oke Pak, mungkin ini akan menjadi sebuah part terakhir ya dari saya, itu kalau di hari Idul Fitri biasa ada yang ditunggu-tungguin sama biasa itu anak-anak kecil. Ya seumuran saya pun juga masih pengen itu sebenarnya Pak. Iya, itu ada, juga masih. Iya, itu THR Pak, tunjangan hari raya. Gimana pas saudara-saudara Muslim itu tuh memberikan THR kepada saudara sama Muslim yang lainnya gitu Pak. Menurut Bapak, pandangan Bapak tuh gimana sih Pak terkait budaya Muslim di negara Indonesia tuh Pak kayak gitu? Seneng nggak dapatnya? Wah saya seneng, sebenarnya seneng banget itu. Kalau semua orang senang, pertama berpahala kan, menyenangkan orang lain. Betul. Ya, kalau kita menyenangkan orang lain berpahala. Berpahala. Ya tidak harus memberi THR di Idul Fitri kan, memberi THR di luar Idul Fitri pun senang nggak orang? Senang. Ya kalau orang senang kita berpahala kan, berpahala. Jadi kalau menurut saya sih ini bagian dari semangat Ramadan yang dibawa ke Idul Fitri. Ramadan itu kan kita diajarkan untuk berbagi. Benar ya? Rasa sosial kita tinggi kan, dan kita mudah sekali berbagi, takjil kita siapkan buat sekian banyak orang. Ketika ada orang susah kita lebih mudah membantu, memberikan sesuatu kepada mereka. Semangat berbagi ini ya dikeluarkan mungkin ya pada saat Idul Fitri itu, dan berbagilah kepada saudara-saudaranya, kepada baik yang tidak mampu maupun yang mampu ya, bahkan diberikan kan THR ini kan. Ya ini adalah untuk berbagi kebahagiaan. Ya, karena kita sedang dalam suasana yang bahagia, Idul Fitri adalah kemenangan, dan kita berbagi, dan yang dibagi pun semangat ya. Sehingga mudah-mudahan itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebuah amalan baik juga gitu Pak ya, ketika amalan baik juga gitu di hari Idul Fitri itu ya, dengan berbagi kepada saudara sama Muslim kita gitu dalam bentuk apapun maksudnya. Tidak harus uang gitu. Tidak harus uang. Kadang kan hampers ya. Iya, hampers. Kalau zaman dulu Bapak tuh orang tua malam Idul Fitri itu berbagi ini makanan. Jadi kita udah masak nih, tupat, sayur, rendang, opor ayam, itu kita ini bagi ke tetangga-tetangga. Nanti tetangga bagi-bagi lagi ke kita gitu kan. Jadi kadang itu karena semangat berbaginya kalau saya melihat ya. Semangat berbagi karena ya ukhuwah yang tinggi sebenarnya, rasa saling menyayangi sesama Muslim yang tinggi ya. Kita nggak sayang gitu kan, yang memberi ini nggak sayang memberikan uang kepada orang lain karena belum tentu juga dia kembali uangnya kan, tapi dia mau gitu. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Tapi itu berarti balik lagi Pak, niat kita berarti juga mesti kalau kita berbagi tapi dengan niat yang tapi nggak ikhlas gitu Pak, membagi ya karena cuma buat image doang kan. Ya itu yang sayang ya. Sayang. Jadi niatkan aja ibadah, niatkan membahagiakan saudara kita, ya niatkan berbagi. Betul. Dapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah mungkin kita bisa kali ya menerapkan hal tersebut ketika di bulan Idul Fitri nanti. Oke teman-teman semua, mungkin tadi kita sudah
mendengarkan ya terkait materi tadi terkait makna Idul Fitri. Kita tadi sudah membahas terkait makna Idul Fitri, terus sholat Id juga, lalu sampai ke tadi ya apa budaya-budaya Muslim ketika hari Idul Fitri juga. Maksudnya banyak sekali bahasan yang kita sudah bahas pada kali ini. Mungkin segitu kali pembahasan kita sama Bapak Selamat Fiona ini sudah menemani kita dalam membahas materi makna Idul Fitri ini. Mungkin saya ucapkan terima kasih banyak Pak kepada Bapak. Sama-sama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak karena sudah bersedia juga menjadi narasumber di acara Intera ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Mungkin itu saja dari saya, teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya sebagai host di Intera pada episode kali ini. Dan juga kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat dari saya dan juga Bapak Slamet, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas apa bilangnya kita? Atas apa? Perhatian, Ya, atensi. atas perhatiannya sudah mengikuti episode Intera sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.